Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bila Sadila ya, Solder 125. Ini saya ingin membahas bagaimana cara gitu kan benerin noken as tanpa biaya gitu ya. Cukup dengan modal amplas ini aja noken as sudah bisa kembali normal gitu ya. Tapi dengan ada cara ya, caranya itu ada berbagai macam cara dan juga bisa dilihat dari kerusakannya. Jadi yang mana yang bisa diakalin dan mana yang tidak gitu. Jadi yang kita harus lihat adalah kondisi noken as. Jadi kan banyak noken as ya. Kita lihat kondisi-kondisinya dalam kerusakan noken as ini gitu ya. Khususnya di Solder 125 M3 gitu kan, yang ada di sini memiliki diskompresi gitu ya. Jadi yang harus kita lihat adalah kerusakan dari noken as ini tersebut gitu. Jadi bagaimana nanganinnya? Di sini ada 3 jenis kerusakan di noken as ini. Terus gimana nanganinnya gitu kan? Gimana caranya, nanti saya akan kasih tahu satu persatu. Yang pertama adalah yang sekiranya kita mengakalin noken as ini tanpa mengeluarkan biaya gitu ya. Jadi yang harus kita lihat yang tanpa biaya itu adalah kerusakan ada di bagian ininya nih ya. Gitu ya. Ini tanpa mengeluarkan biaya, tapi dengan syarat gitu ya, diskompresinya harus dibuang gitu. Karena dengan cara ini gitu kan otomatis dengan pembenarannya dia nanti udah gak sinkron lagi dengan diskompresinya gitu ya. Ini cara yang pertama yang tanpa mengeluarkan biaya ya. Kita lihat noken as di sini. Bisa dilihat gitu ya. Di sini kan diskompresinya masih bagus ya gitu ya. Terus juga bearingnya masih bagus. Kita bisa lihat di sini ya, dekat diskompresi ini. Bukan diskompresinya ya, tapi bagian sininya rusak. Bisa dilihat, diperjelas lagi. Ya. Dan ini yang tanpa mengeluarkan biaya ya, bisa diakalin. Terus yang kedua bisa dilihat lagi di sini nih, nih ya, tuh ya sudah kerusakan di sini. Itu juga tidak bisa masih bisa diakalin gitu ya tanpa mengeluarkan biaya. Dan bagaimana dengan gitu ya dengan yang namanya kita mengeluarkan biaya sedikit tanpa harus beli satu set. Contoh begini ya. Ini gininya bagus ya gitu, di sininya bagus gitu. Tapi bearingnya rusak seperti kayak gini tuh, oblak. Ya, oblak. Berarti ini dia harus mengeluarkan biaya gitu. Kita harus membeli bearing ini tersebut gitu. Dan terus bagi yang di sini ya, istilah kata ini kan ginannya di sini rusak ya gitu ya. Itu bisa tanpa biaya gitu ya. Tapi dengan syarat diskompresinya harus dicopot. Lalu bagaimana dengan seumpama kalau kita mau memakai tetap diskompresi tetap dipasang gitu ya. Berarti kita harus mengeluarkan biaya sedikit. Kita harus membeli noken as ini ya yang original, tapi bagian ininya aja gitu ya. Harganya kisaran 50.000 gitu ya. Nanti saya kasih tahu linknya di mana. Jadi begini, ketika ini ya rusak di bagian sininya ya, berarti kan ini menghasilkan bunyi gitu ya, bunyi yang ngelitik gitu ya, di setel klep dia tetap pasti bunyi. Jadi kenapa di sini ada luka gitu ya, karena berhubung nih diskompresi ada di sini gitu kan, ada di bagian sini. Jadi dia ketika noken as rocker arm ini ketika dia di sini lihat itu kan ada garis ya, garis ini di sini tuh bisa lihat. Nah dia ketika ada lubang di sini, lubang kecil di sini, dia akan menghasilkan bunyi sedikit dan derajatnya ini udah berkurang. Karena kenapa? Dia kan di sini kan sudah mulai masuk ya gitu ya, sudah masuk dan di sini tinggi. Nah ini yang masih bawaan itu, yang hitam ini nih, gitu. Sementara di sini udah kemakan. Lalu bagaimana kita menanganin posisi yang noken as seperti kayak gini gitu ya, bearingnya masih bagus, cuma hanya ada kerusakan di sini. Sementara diskompresinya memang pernya lemah, tapi bisa nanti diakalin, diputar sedikit pernya jadi lebih kencang lagi gitu. Jadi caranya begini. Ini kita tanpa mengeluarkan biaya ya. Yang disiapkan adalah kita harus menyiapkan amplas kasar seperti kayak gini dan amplas halus gitu ya. Cuma ini metode ini cuma dengan syarat diskompresi harus dibuang gitu. Harus dibuang gitu, dibuang dulu, dibuka. Nanti kita akan amplas bagian sininya gitu ya. Kenapa kalau seumpama di amplas gitu ya, nggak boleh pakai ginian lagi karena derajatnya otomatis nanti dia akan bentuk diskompresi ini, maka itu suruh dibuang gitu. Seperti kayak nggak apa-apa, nanti kan istilah kata kalau seumpama kita nggak pakai diskompresi gitu ya, nanti dia juga istilah kata di mesin gitu kan, di mesin itu gunain diskompresi untuk supaya nanti waktu pas awal dinyalakan gitu kan, diskompresi terbuang oleh ini, jadi lebih enteng gitu ya.
Tapi kalau nggak pakai disk kompresi nggak apa-apa, seperti kayak MIUI juga dia nggak ada disk kompresinya gitu kan. Itu masih masih dibilang wajar bisa lah gitu, selama blok sehernya itu masih ukuran yang standarnya. Yuk kita akan bagaimana caranya kita sumpama kita harus mengeluarkan biaya dari noken asing. Caranya kita harus membuka ya, buka bagian bearing ini dulu dari susun-susunannya. Caranya berarti kita harus mencopot bagian bearingnya dulu ya. Caranya begini ya. Ya, kita akan menarik bearing noken as ini ya. Di sini kan ada kunci 12 ya. Kita tinggal kita tarik aja ya menggunakan. Ini kan bearingnya sudah keluar ya. Ya kan di sini kita bisa lihat bearingnya sudah keluar, dan ini ada caranya nih. Di sini ada namanya diskompresi. Ini kan diskompresinya lemah tuh ya PR-nya. Nanti kita akan bisa putar. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini cara bukanya begini ya, gampang. Kita lihat di sini, kita susun dulu di sini. Ya, saking ininya apa namanya? Saking apa namanya banyak kerak, jadi tetap kita bersihin gitu kan sampai bersih. Dan bisa lihat, kita lap dulu. Nah, ini cara metode yang tanpa apa namanya, tanpa mengeluarkan biaya ya. Nah, bisa dilihat di sini ada diskompresi gitu ya, diskompresi gitu ya. Kalau kita mengakalin ini tanpa mengeluarkan biaya gitu ya, berarti kita hanya apa namanya, kita nggak boleh memakai ini lagi ya, diskompresinya lagi. Karena kenapa? Ini derajatnya udah beda gitu kan, agak menurun di bagian ininya ya. Otomatis nanti kalau seumpama kita amplas sedikit untuk menghaluskan, dia waktu pas lagi begini dia akan mentok di sini. Maka tetap masih bunyi. Maka itu ini harus dibuang juga diskompresinya. Tinggal nanti ketika itu udah jadi, kita tinggal pasang bearingnya ini gitu. Nah itu udah aman gitu. Bunyi di ngelitik noken as ini udah hilang, dan noken ini bisa dipakai lagi. Dan caranya berarti kita harus mengamplas ya. Contoh nih, di sini kan ada ini ya, ada lubang kecil tuh, ya kan? Dan di sini juga istilah kata dia udah turun, di sini tinggi, di sini turun. Nah itu yang membuat. Jadi caranya kita harus mengamplas bagian sininya ya. Yang tingginya ini kita amplas. Itu ya, begini contoh. Ini sebagai contoh aja ya untuk mempercepat. Nah kan otomatis kan itu bisa kelihatan gitu ya, bisa kita amplas gitu. Nah itu kan bisa kelihatan tuh ya, tuh kelihatan itu. Terus saya kasih jelas lagi. Nah bisa kelihatan kan mana tinggi dan tidak, betul gak? Sini tinggi, itu kemakannya bisa kelihatan. Dan kita harus ampas kejar dia gitu, kejar dia. Setelah ketemu udah kekejar, kita akan lem menggunakan lem besi ini yang kuat ya, jangan besi yang hitam, tapi contoh lem besi yang seperti kayak gini. Dan itu dia nanti hasilnya jadinya seperti kayak gini gitu ya. Gitu ya, seperti kayak gini gitu kan. Terus nanti kita amplas gitu sampai samain kan, tuh istilah kata ini udah jadi tuh ya gitu ya, udah halus. Nah ini setelah gini kita tinggal pasang bearingnya ini lagi, lalu dipasang kembali di motor. Itu cara yang tidak mengeluarkan biaya gitu. Noken as jadi kuat lagi, bahkan istilah kata lebih kuat daripada ini. Karena kenapa di sini kita udah kita lem besi atau bilas bisa juga, nanti diratain lagi. Karena kenapa ya, kalau kita lem begini, kalau kita ada tumpet di bagian yang apa namanya, di sini asli kan begini ya, nanti kita tumpet ya begini seperti kayak gini gitu, diratain di lubang ini. Nah nanti dia meliciknya akan hilang. Justru kalau bilang justru malah lebih awet seperti kayak gini gitu, kalau saya bilang gitu ya, gitu ya. Karena kalau semua dilakukan seperti kayak gini, otomatis nanti meliciknya akan hilang dari diskompresi itu. Dan apabila nih contoh gitu ya, dan apabila gitu kan kita rusak dalam keadaan begini gitu, terus kita mau memakai diskompresinya lagi, berarti kita harus hanya cukup mengganti ininya aja gitu. Berarti mengeluarkan biaya. Contoh begini, kita beli ginian yang masih baru ya gitu ya, yang masih apa namanya, yang tadi saya sebutkan gitu kan, harganya kisaran 50 ribuan. Linknya nanti saya kasih tahu di diskompresi. Nanti diskompresi ini bisa kepasang, karena kenapa ya, dia belum luka gitu ya. Jadi hanya modal 50 ribu aja, nanti noken as akan kembali kembali normal. Saya akan contohkan ya, ini kan yang mengganti ginan ya, kan ginannya sudah rusak ya, bisa dilihat tuh ginannya rusak ya.
dan bagian ginan itu bisa lihat rusak. Lalu kita mengganti ginan lagi, lalu kita susun kembali gitu ya, contoh gitu ya. Itu sama pernya. Ini saya akan kasih contoh. Ini kan disk kompresinya ya. Cara nyusunnya itu gampang. Caranya begini. Dan ini kan tadi yang metode yang pertama kan ini ya, metode yang tanpa mengeluarkan biaya gitu ya, tanpa diskompresi gitu kan, jadi dilem di sininya atau dilas gitu. Nah ini sudah jadi ya, bisa langsung dipasang ke motor. Lalu bagaimana dengan yang kita memakai diskompresi? Nah saya gitu kan tunjukin bagaimana cara yang tanpa diskompresi, memakai diskompresi tapi tanpa harus mengganti baru. Ini kita yang susun, ini kan kita harus memakai kompresi, berarti kita harus beli ininya ya, gitu ya. Gitu. Caranya, kita ukur dulu, gitu dari segi ininya nih. Kita susun kembali, gitu ya. Ini kan ada begini, bisa dilihat ngadepnya begini tuh, yang tonjol di sini. Ini gunanya lubang ini, gitu ya. Ini ya, kita ukur dulu sebelum kita pasang ya. Itu bisa dilihat lurus. Nanti caranya kita akan ketok dia, masukkan, gitu ya. Nah, taruh saya akan ambil alat dulu. Kita akan menyusun ya. Nah, sebelum kita susun, kita lihat posisinya dia ya. Ingat di begini, lihat yang tonjol ini di luar, kita nyusun begini, dan dia akan di sini. Sebelum kita akan mengetok itu ukurannya, kita ukur dulu di bagian ininya ya, gitu. Kita luruskan, gitu ya. Nah, kita luruskan gitu ya. Setelah kita raba kelihatannya lurus, gitu ya, baru kita ketok. Nah, kita harus menggunakan alat ini dan martil ya. Contoh saya akan contohkan. Nah, nanti saya akan ketok ya, gitu. Ketoknya pelan-pelan aja. Lalu kita ukur lagi gitu. Nah ini kan lurus ya, bisa dilihat lurus gitu. Nanti kan kita susun gitu, susun ininya. Dan untuk yang pernya, diskompresi pernya lemah, nanti saya akan kasih tahu. Ini kan begini ya aslinya. Kita kan pernya ya. Nah, ini pernya nanti saya akan bagaimana caranya ngakalin per ini supaya diskompresinya tuh ininya ini gerakannya cepat gitu ya. Contohnya yang ini kan dia lambat tuh ya, gitu ya. Seperti kayak gini. Dia akan melambat gitu ya. Nanti akan saya buat gentakannya lebih cepat gitu ya. Misalkan begini. Contoh, ini kan udah begini ya, kita susun. Kan ini udah dipasang gitu ya. Nah, pernya ada di sini. Gitu. Nah, masangnya begini ya. Ini akan ditarik sedikit gitu ya. Kita putar lagi ke atas satu langkah. Gitu. Kita baru akan susun kembali. Ingat masangnya begini ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, ini sudah susun. Nah, dia akan lebih enak gitu ya, karena pernya saya udah putar lagi gitu, nggak masalah. Gitu. Nah, setelah itu kita pasang bearingnya gitu ya, bearing ini gitu ya, dan pasang bearingnya ini gitu ya, bisa dilihat mana tadi ada bearingnya. Ya, ini bearing ya. Nah, ini kan bearing ya. Kita sama menggunakan seperti kayak tadi lagi ya. Kayak gini, dan kita ketok ya. Maaf dulu. Nah, ini yang bearing masih bagus ya. Kita akan ketok, caranya begini. Yang harus kita ketok, tapi kita ngetoknya harus bener ya. Kita pegang gini biar nggak lompat iniannya. Kita terus kita ketok. Nah, gitu. Ini noken as yang tadinya rusak, sekarang udah menjadi normal kembali. Bisa dilihat. Dan ini udah halus lagi. Nah, ini kalau seumpama kita ingin ngakalin noken as gitu ya, harus yang memakai diskompresi. Nah, tapi bagi seumpama iniannya kita nggak ganti gitu ya. Nah, kita dengan cara yang tanpa mengeluarkan biaya. Berarti caranya dia harus begini.
gitu. Jadi diskompresi dibuang, ininya diamplas gitu ya. Yang tadi yang saya ceritakan tadi, lalu bearingnya pasang kembali. Tapi ini kalau di gini kita pasang kembali. Sama seperti kayak gitu. Nah, ya. Yang diketok dalamnya jangan di luar ya gitu. Nah, ini kan udah jadi kembali gitu ya. Udah jadi seperti semula. Ini yang pakai diskompresi, ngakalin ngeluarin tanpa harus mengganti noken as baru dengan memakai diskompresi, dan ini yang tidak memakai diskompresi gitu ya. Ini yang tanpa harus biaya, dan ini kita harus membeli ininya doang gitu ya. Karena istilah kata seperti kayak bearing dan diskompresinya ini kan masih bisa digunain, kita cukup beli ininya aja. Dan kalau yang ini tanpa mengeluarkan biaya. Dan kalau yang bagian apa namanya kerusakannya di bagian bearing ya, ini kan bearingnya oblak gitu ya. Nah, berarti kita cukup mengganti bearingnya aja, gitu. Mudah dimengerti kan ya. Nah, ini kita cukup ganti bearingnya, sementara kan ininya normal semua gitu. Ininya masih normal, diskompresi juga masih normal, dan juga kita nanti bisa tekan lagi pairnya gitu, diputar lagi satu tingkat biar dia pairnya ini diskompresi ini berjalan dengan benar gitu. Cuma hanya ganti bearing, dan bearing itu kira-kira di Yamaha resmi kira-kira di bawah 50.000 ya, jadi cuma modal 50.000 ini sudah normal kembali bearing AC. Kalau kita cuma gini, kita nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet, nggak mau nyervis apa nggak mau ini, kita bisa beli langsung ke Yamaha noken as baru ya. Ini bisa didapat di Yamaha resmi, harganya cukup lumayan ya. Barunya itu 290.000. Istilah katakan harganya nggak murah ya gitu kan. Apa istilah kata kalau kita ingin membeli baru, maka itu saya memberikan tutorial ini gitu kan, agar mempermudah gitu kan, mengurangin beban apabila noken AC ada yang rusak gitu. Dan kita akan terusin bagaimana caranya gitu kan, benerin yang benar gitu kan di noken AC ini. Nah, ini bisa saya ulangin kembali ya gitu ya, bisa dilihat di sini kan oblak gitu ya. Nah, langkah yang pertama ya, yang satu ya, kita harus membuka bagian bearing dan bagian yang ini. Yang sulit adalah bagian ini gitu. Mungkin saya akan kasih tahu lagi nih. Bisa dilihat, ini yang satu nyangkutnya di sini, yang sangkut di sini ya. Setelah begini ya, kan gak ada yang jangan sampai narik bearingnya itu langsung kena ininya ya. Bisa dilihat di sini tuh ya. Setelah seperti kayak gini, kita pakai kunci 12 ya, tergantung trackernya gitu ya, pakai kunci apa, dan langsung kita tarik gitu ya, kita tarik. Kan istilah kata di bearingnya sudah terbuka ya. Bearing terbuka gitu kan, dan tinggal ininya ya, masih ada kan gitu. Nanti kita tarik, tinggal tarik aja gitu, nanti tinggal susun lagi, dan ini juga tarik gitu kan. Dan ini kan nariknya susah ya, lihat narik ini susah kalau kita pengen pengen ngelem ini gitu ya, karena udah diskompresi dilepas. Nah, ini saya bisa menggunakan ini ya, begini. Nah, gitu ya. Ini ntar bisa dikencangin gitu dari sini. Nah, gitu ya. Ini mukulnya pelan-pelan ya, seperti kayak gini. Nah, udah mulai kebuka gitu ya. Nah, ini sebelum kita lem gitu ya. Dengan catatan ya, ini kan yang catatan ini dengan kita tanpa mengeluarkan biaya begitu ya, tanpa mengeluarkan biaya. Kalau yang kiranya yang tadi saya sebelumnya berikan tadi kan itu yang mengganti di bagian ininya gitu, dan itu memakai diskompresi. Tapi kalau yang udah kemakan sininya, kita harus pakai amplas. Cuma kita udah nggak boleh pakai diskompresi lagi gitu. Nanti di sini bagian sininya dilem. Nanti saya kasih tahu. Tapi yang harus disiapkan bahannya adalah kita menyiapkan seperti ampas kasar seperti kayak gini gitu ya, dan ampas halus ini gitu. Nah, kita sebelum kita mengelem ininya gitu kan, kita amplas dulu yang ininya yang kena di sini tuh gitu ya, biar di saat nanti ditambal pakai lem gitu kan, atau di las gitu ya, nanti dalasin lagi dia mudah gitu. Nah, gitu ya. Bisa dilakukan muter ini karena yang kena kan bagian sininya aja.
Bisa dilihat dia sudah mulai pengen mendekatin gitu ya. Nah, karena dipakai amplas kasar, maka itu dia cepet kena tuh. Dia sudah mulai halus. Ya. Nah, setelah seperti kayak gini, karena di sini masih halus, itu gampang nanti ngamplasnya untuk bersih-bersih pakai bensin gitu. Nah, setelah begini kita lem bagian ininya. Nah, kita harus menggunakan lem besi itu yang yang cukup lumayan bagus ya. Saya kan ini. Lemnya yang jenis kayak gini, lem besi gitu. Jangan yang hitam putih. Kalau hitam putih karena kurang kuat, tapi kalau yang ini kuat. Saya akan bikin lem. Oke, bisa. Ngambilnya jangan terlalu banyak ya, bisa di sini lah. Segini-segini aja. Lalu kita campur lagi dengan sebenarnya samain ukurannya. Kita bisa aduk dengan dengan cutter gitu ya, atau apalah gitu. Kita aduk sampai rata. Sekiranya udah bakal aduk dan rata gitu ya, nyampur gitu bagian antara putih dan hitamnya. Setelah itu kita ambil, dan di sini tetelin di bagian yang lubang ini ya. Sebenarnya yang lebih bagus itu adalah kita dilas ya, cuma karena saya sering melakukan di lem seperti gini sudah kuat, jadi saya nggak pakai las, tapi kalau dilas lebih bagus lagi. Dan juga kalau dilas itu di ngamplasnya lagi untuk ngalusin agak susah gitu. Kalau pakai lem besi ini dia ngamplasnya lagi untuk ngalusin itu lebih ringan. Oke, kita diemin kisaran setengah jam gitu ya. Nanti kita lanjutin bagaimana. Ya, ini kawan-kawan, ini sudah setengah jam gitu ya. Saya udah lem gitu ya, berarti udah tandanya udah kering gitu ya. Nah, yang harus disiapin adalah kita menggunakan ampas ini ya, ampas ini. Tapi yang kita ininya dulu ya, bagian sininya bisa dilihat. Ini kan ada hitam-hitam gitu. Nah, dia yang ampas dulu begini, sampai mengkilat gitu. Campur halus saja ya, ini gunanya biar lancar gitu. Di sini juga jadi terlihat jadi bagian sini perlu juga diamplas sehingga jangan serat saat baliknya. Terus yang harus dilakukan nih, kita menyiapkan ampas ini ya. Nih, di sini kan ada bekas itu ya, kita bisa amplas begitu ya, diratain itu bagian sini aja sampai benar-benar sama permukaan yang ini gitu. Saya akan amplas ya. Ya, ini teman-teman, saya udah amplas itu pakai amplas kasar, saya udah bersihkan juga. Dan terus yang kita lakukan adalah setelah bersih kayak gini, kita amplas lagi bagian sini gini ya, pakai amplas halus gitu ya. Ya, setelah terasa udah halus gitu ya, bisa dilihat ini kan udah rata. Nah, setelah rata seperti kayak gini, kita tinggal pasang bearingnya gitu ya, bearingnya ini. Nah, kita bisa ketuk gitu ya, dalam bagian sininya ngetoknya begini ya, yang dalam itu ya, jangan bagian luarnya, yang sininya tinggal diketok ya kan, nanti akan masuk gitu ya, tinggal langsung dipasang, dan motor nanti akan tidak berisik gitu ya. Ini tanpa mengeluarkan biaya gitu ya, jadi lumayan jauh lah gitu kan, dia ketimbang beli baru 290.000 originalnya gitu. Dan terus ada langkah yang satunya lagi. Nah, ini bisa dilihat, ini kan masih normal ya gitu ya. Terus dia hanya bearingnya aja yang rusak gitu ya. Berarti kan kita bisa mengganti bearingnya dan gituin pernya gitu ya. Dan caranya supaya dia lebih lancar lagi, itu
harus yang terutama kita harus bagian sininya kita ampas-ampas dulu nih, gitu biar lebih nanti karnya kembalinya lebih lancar. Bagian sini-sininya ya, ya plus bisa dilihat kan di sini agak ini ya, nanti di ini. Nah, di sini kan ada diskompresinya ya, sama diskompresinya juga di sini harus dibersihin juga yang di bagian sini nih, kan saya copot dulu nanti saya susun ya. Nah, ya di sini ada pad, di sini ada ini aneh gitu kan, saya susun, saya amplas. Ingat yang sini dalamnya aja ya, biar kotoran enggak ada. Ini juga bagian ininya. Setelah itu, di sini kan ada gini juga ya, bisa dilihat ada tonjolan ininya. Nah ini juga diampas juga kan ada hitam-hitam tuh, biar ini aja apa namanya lebih enak jalan. Pakai ampas halus aja dan dia akan apa namanya, nah sudah bening gitu ya. Setelah seperti kayak gini gitu ya, nah kita susun. Nah, ini pernya ya, nah ini kan pernya bisa di apa namanya, bisa dimainin gitu, tekan lagi gitu, putar lagi. Nah kalau dia kan udah lemah nih, berarti kita harus putar lagi gitu, satu langkah lagi gitu dari standar. Ini saya akan susun dia posisi di sini ya tuh, kita taruh di sini gitu ya, nanti kan dia bisa kita putar tuh. Nah, itu ya, nanti ditahan di sini ya, saya akan gini. Nah, yang ini gitu ya, yang udah kita amplas gitu ya, kita iniin, kita masuk ke sini gitu, dan terus ini sekali di bagian sini. Nah kita ingat nih, ini pernya kita tarik dulu ya ke sini ke atas gitu, kita masukin ke sini yang benar. Ini ya. Nah, setelah masuk kayak gini, ini kan masuk tuh ya. Nah ini tinggal kita masukin sininya, pasin. Nah ini kan agak masuk. Nah setelah begini kan dia jalannya kan seperti kayak baru lagi. Nah ini begini, yang masih ginannya masih bagus ya, diampas ya kan bisa. Dan kalau kira ginannya belum gitu terlalu kena, masih bisa pakai diskompresi. Dan setelah itu kita sama seperti kayak lakukan seperti kayak gini, seperti kayak gini ya gitu kan, kita tinggal pasang bearingnya lagi gitu, seperti saya contohkan tadi. Bisa juga ini sudah bisa ya aktif kembali. Nanti tadi kan ada 3 soal ya. Yang pertama nih ya, dia tanpa mengganti ininya ya, cuma hanya ganti bearingnya aja. Bisa dilihat dia ini ya bisa langsung bisa digunakan menjadi kayak ada diskompresinya. Yang sama ini juga bisa udah bisa normal gitu ya, dan ini juga sama bisa normal. Dan terus ini yang tadi saya ceritakan tadi, yang tanpa modal tinggal masang bearing, itu bisa langsung dipasang ke motor. Nah ini tanpa modal tapi dia tanpa diskompresi dan itu aman. Oke gitu aja tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.